Shalom, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini. Kami diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu, untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Untuk itu hamba berdoa, berfirmanlah kepada kami karena kami siap mendengarkannya. Dan biar kami akan melakukan firman Allah ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Roh Kudus, kenakanlah hambamu sebagai pakaianmu, agar apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga, itu akan didengarkan oleh umatmu. Itu akan menjadi makanan rohani bagi mereka yang hari-hari ini dalam keadaan lapar dan haus dahaga akan firman Allah. Firman-Mu ini mengenyangkan mereka. Firman-Mu ini memuaskan mereka. Dan hamba berdoa, biar firman Allah ini akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, supaya kami semua yang mendengarkannya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap mendengarkan firman Allah ini. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman Allah yang terdapat dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Ini mengisahkan tentang bagaimana Raja Yosafat menghadapi satu krisis yang luar biasa. Bagaimana Raja Yosafat dan bangsa Yehuda mereka dikepung oleh Bani Moab, Bani Amon, dan sepasukan orang Meunim. Kita akan membaca bersama-sama dan saya anjurkan kita membaca seluruh pasal ini nanti di rumah. Tapi pada pagi hari ini saya akan menyampaikan dari 2 Tawarik pasal yang ke-20 ini, ayat 1 sampai yang ke-12 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan, di muka pelataran yang baru, dan berkata, "Ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel, dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabat-Mu itu, untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagi-Mu tempat kudus untuk nama-Mu. Kata mereka, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, hukuman, penyakit sambar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapan-Mu, karena nama-Mu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai Engkau mendengar dan menyelamat kami. Sekarang lihatlah, Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini, ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, Engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu." Saya memberi judul atau tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu keputusan yang mendatangkan kemenangan. Keputusan yang mendatangkan kemenangan. Keputusan yang kita ambil sebagai anak-anak Tuhan, itu dapat membuat kita mengalami kemenangan. Atau sebaliknya, kita bisa mengalami kekalahan kalau keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan firman Allah, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sedikit tentang Yosafat. Kalau saudara membaca di dalam Alkitab,
tentang Yosafat atau saudara membuka komentar-komentar atau Wikipedia, saudara akan mendapatkan tentang Yosafat. Yosafat adalah Raja Yehuda keempat setelah bangsa Israel terpecah dua. Yosafat berumur 35 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 25 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama Yosafat berarti Allah itu hakim. Kalau kita membaca juga di dalam pasal yang ke-17, pasal yang ke-18, di situ juga menceritakan pasal 19, bagaimana Yosafat berhasil dalam pemerintahannya. Tuhan menyertai Yosafat karena ia mengikuti jejak yang dahulu dari Daud bapa leluhurnya. Dia tidak mencari Baal-Baal, melainkan dia mencari Allah ayahnya yaitu Asa. Ia hidup menurut perintah-perintah yang dijalankan, yang sesuai dengan firman Allah, dan tidak berbuat seperti Israel atau kerajaan di utara. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan bagi Yosafat, sehingga ia menjadi kaya, dia menjadi sangat terhormat, karena dia melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita juga melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-17 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, dia juga mengangkat dan mengutus hamba-hamba Tuhan untuk mengajarkan Taurat Tuhan ke seluruh Yehuda. Dan firman Allah mencatat dalam pasal yang ke-17 ayat yang ke-12a, karena takut akan Tuhan ada dalam diri daripada Yosafat, maka Yosafat makin lama makin kuat, dan dia menjadi luar biasa di dalam kehidupannya. Akan tetapi di dalam semua keberhasilan yang dicapai oleh Yosafat, ada beberapa kegagalan yang pernah dia alami, yang membuat dia pernah ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Yehu karena persepakatannya dengan Ahab. Kalau saudara membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-18 ayat yang pertama-tama dia bersepakat dan tidak dikehendaki oleh Tuhan, dia nikahkan anaknya dengan putri daripada Raja Israel. Kemudian yang kedua, ketika bangsa Israel akan berperang melawan bangsa Aram, dia juga mau bersepakat dengan Raja Israel untuk pergi berperang melawan bangsa Aram. Akhirnya kita tahu kisahnya, bagaimana ketika berada dalam peperangan, akhirnya Raja Israel mengalami kebinasaan atau kematian karena ada yang memanah secara sembarangan dan kena kepada Raja Israel. Yosafat memang selamat, tetapi akhirnya ketika kita membaca di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai yang ketiga, Nabi Yehu menegur Yosafat. Dia berkata, sewajarnya engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan. Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, di dalam semua keberhasilan dalam hidup ini, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati, kita harus tetap rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Dalam kisah daripada Yosafat ini, karena dia sudah berhasil dan akhirnya dia bersepakat dengan orang fasik, dan akhirnya Tuhan menegur dan murka Tuhan datang atas dia. Dan kita melihat di dalam pasal yang ke-20 ini, ayat yang pertama, datang masalah, datang persoalan dalam kehidupan daripada Yosafat. Bangsa Amon, bangsa Moab, pasukan Meunim mengepung dia dan membahayakan nyawanya. Tetapi bagaimana respon daripada Raja Yosafat di dalam dia menghadapi ancaman demi ini? Kebenaran-kebenaran yang saya dapatkan dari peristiwa ini, saya percaya akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mengalami kemenangan di dalam menghadapi masa-masa atau masalah-masalah, tantangan-tantangan yang terjadi dalam kehidupan ini. Terlebih khusus pada saat-saat kita mengalami pandemi COVID-19. Respon daripada Yosafat, saya dapatkan dari kebenaran ini bisa kita teladani, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Kebenaran yang pertama yang saya dapatkan, atau keputusan pertama yang dilakukan oleh Yosafat sehingga dia mengalami kemenangan, dalam ayat yang ketiga dikatakan memang Yosafat menjadi takut, lalu dia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Memang ketika kita menghadapi masa-masa yang seperti ini, ada ketakutan, ada kekhawatiran.
Dan kita tahu firman Allah berkata, barang siapa takut, dia belum sempurna di dalam kasih. Tapi firman Allah mengajarkan kepada kita, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil, Ia akan mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Kita bertobat, minta ampun dosa, kemudian kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan melihat masa lalu kita. Tuhan tidak akan melihat kegagalan-kegagalan kita di waktu yang lalu. Dan ini yang diambil oleh Yosafat. Dia mengambil keputusan untuk dia datang kepada Tuhan. Artinya yang pertama-tama dilakukan oleh Yosafat ketika dia menghadapi hal ini, Yosafat melupakan kegagalan di masa lalunya. Dan dia memutuskan untuk lebih mempercayai Tuhan yang telah mengampuni dia dan sanggup menolong dia di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Bukankah firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau saudara membaca dalam Filipi pasal yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia katakan, dan ini merupakan kunci keberhasilannya di dalam pelayanan. Kehidupan yang lalu dianggap sebagai sampah, baik itu kegagalan maupun keberhasilannya, tetapi dilakukan di luar Tuhan, dia anggap itu sampah. Dan dia katakan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara mengenal Rasul Paulus. Rasul Paulus sebelum dia menjadi rasul, dia memberikan kesaksian kepada anak rohaninya dalam 1 Timotius 1 yang ke-15. Dia berkata, Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus punya masa lalu yang hitam, punya masa lalu, punya kegagalan-kegagalan. Bahkan dia menjadi saksi dalam pembunuhan Rasul Stefanus. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia melupakan masa lalunya, atau dia melupakan kegagalan di waktu-waktu yang lalu, dan dia mengarahkan pandangannya kepada Yesus, kepada Tuhan, kepada hadiah mahkota yang disediakan bagi dia. Dan inilah yang harus dimiliki kita sebagai orang percaya. Apapun masa lalu saudara, apapun kegagalan saudara, mari kita lupakan masa lalu kita, tapi kita berlari-lari untuk meraih hadiah, yaitu mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan buat kita di dalam kehidupan ini. Dan itu yang dipilih oleh Yosafat. Dia lupakan masa lalunya, kegagalannya bersepakat dengan Ahab. Kegagalannya yang membuat Tuhan murka dia lupakan. Dia datang kepada Tuhan. Kemudian dia masuk ke dalam kebenaran yang kedua. Dan ini juga merupakan keputusan yang benar yang dia ambil. Dalam kebenaran yang kedua yang saya dapatkan dari kisah ini, Yosafat berdoa dengan dan didasarkan oleh firman Tuhan. Kebenaran yang kedua, keputusan yang diambil oleh Yosafat. Tadi yang pertama dia melupakan masa lalunya. Yang kedua dia berdoa. Dan dia percayakan firman Allah. Dan dia berdoa dengan dan didasarkan oleh firman Tuhan. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 yang ke-5. Dikatakan lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Di muka pelataran yang baru. Dia berdiri dan dia berdoa. Dia memutuskan untuk pergi ke bait Allah. Kemudian dia berdoa. Kalau kita melupakan kegagalan di masa lalu kita, jangan hanya diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa. Sudah ada bahaya, sudah ada tantangan, ada banyak kebutuhan-kebutuhan di sekitar saudara. Firman Allah berkata, tuaian banyak tetapi penuai sedikit. Untuk itu Allah masih menanti-nantikan penuai-penuai. Dan penuai-penuai akhir zaman itu adalah saudara. Saudara yang akan dipakai oleh Tuhan sebagai penuai. Untuk itu jangan kita diam. Jangan hanya di tempat kita saja. Tetapi seperti Yosafat, dia melangkah, dia pergi ke rumah Allah. Dan dia berdiri, dan dia berdoa, dan dia memimpin bangsa Yehuda. Dalam bagian sebelumnya, ayat yang ketiga, ayat yang keempat, dia menyuruh suku Yehuda, bangsa Yehuda, berpuasa, berdoa.
Dan di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 ini, dikatakan dia berdoa, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan, bangsa, kuasa dan keperkasaan ada dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dan seterusnya. Dalam ayat yang ke-10 dia melanjutkan doanya. Dia mengingatkan Tuhan akan firman Allah yang ada di dalam kitab Taurat. Lihatlah Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya. Oleh sebab itu mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Kita tahu ceritanya ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka akan masuk ke Amon dan Moab untuk mengalahkan mereka, tapi Tuhan melarang. Karena Amon dan Moab ini adalah anak-anak daripada Lot. Ketika mereka mau masuk ke Edom, Tuhan melarang. Karena Edom masuk dan merebut daerah-daerah mereka. Dan Yosafat tahu akan firman Allah ini. Dan untuk itu dia mengingatkan kepada Tuhan di dalam doanya. Mereka membalas kebaikan dengan kejahatan. Dan inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Firman Allah berkata, memang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, janganlah melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Barang siapa menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Barang siapa mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Barang siapa memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah dengan dia sejauh 2 mil. Firman Allah berkata juga, kasihlah sama manusia tapi bencilah musuhmu. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita orang percaya bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Sebab dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Haleluya. Sama seperti Bapa di sorga. Dia yang mau menerbitkan matahari baik untuk orang jahat maupun orang yang baik. Dia yang mau mencurahkan hujan baik untuk orang yang benar dan untuk orang yang tidak benar. Jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apakah upahmu, kata Tuhan Yesus? Bukankah pemungut cukai juga melakukan yang demikian? Kalau kita hanya memberi salam kepada sesama kita, apakah lebihnya, katanya? Orang lain juga berbuat demikian. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah melakukan yang demikian? Tuhan mengajarkan kepada kita pada hari-hari ini. Hidup keagamaan kita itu harus lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Kita harus bahkan mengasihi musuh kita. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Caci maki dengan caci maki. Fitnah dengan fitnah. Tetapi kita harus membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Caci maki dengan kata berkat. Hari-hari ini saya mendorong kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Mari kita praktekkan seperti yang dipraktekkan oleh bangsa Israel. Mereka tidak menyerang bangsa Amon, Moab. Mereka juga tidak membinasakan mereka. Karena mereka mengasihi bangsa Amon dan bangsa Moab. Mari kita melakukan juga apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk mengasihi musuh, dan itu dipraktekkan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat melawan kehendak-Mu. Nah, di dalam doa-doa yang dinaikkan oleh Yosafat ini, dia mengingatkan kepada Tuhan. Dia mengingatkan kepada Tuhan bagaimana Bani Amon dan Moab ini yang sudah menerima kebaikan dari Tuhan, dari bangsa Israel, tapi mereka membalas dengan mereka justru mau membinasakan bangsa Israel. Di dalam teks ini, 2 Tawarik pasal yang ke-20. Yosafat adalah pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dia mau berdoa dan dia mau mengutip firman Tuhan. Saudara bisa juga melihat di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20. Ayat yang ke-9, di sini juga merupakan doa daripada Yosafat. Dia berdoa dan dia mengutip doa yang sama yang dinaikkan oleh Raja Salomo di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6. Dia berdoa, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang penghukuman, penyakit sampar,
Kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Kita melihat ini juga yang menjadi doa daripada Salomo. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-6 ayat yang ke-28. Salomo berdoa ketika bait Allah selesai didirikan. Dia berdoa, apabila ada kelaparan di negeri ini, apabila ada penyakit sampar, hama dan penyakit gandum, belalang dan belalang pelahap, apabila musuh menyesakkan mereka di salah satu kota mereka, lalu seseorang atau segenap umatmu Israel memanjatkan doa dan permohonan di tempat ini, maka engkau pun kiranya mendengar dari sorga, engkau mengampuni dan membalas kepada setiap orang sesuai dengan segala perbuatannya. Haleluya. Bagaimana agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, mari kita belajar seperti Yosafat. Dia berdoa dengan mengutip firman Tuhan. Yakobus pasal yang keempat ayat 2b sampai 3 berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kalau kita berdoa, mengutip firman Allah, mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya, kita tidak akan pernah salah di dalam berdoa. Karena yang kita doakan itu adalah firman Allah sendiri, yang Tuhan ucapkan, yang Tuhan janjikan. Dan dia akan melakukan dan menggenapinya. Karena Matius 5, katakan di dalam ayat yang ke-18, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau titik tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya apa? Firman Allah yang kita ucapkan, firman Allah yang kita amini, yang kita naikkan di dalam doa, pasti itu akan terjadi, itu akan digenapi. Seperti yang dialami oleh Raja Yosafat. Bagaimana agar doa-doa kita akan lebih efektif dan Allah menjawabnya? Kalau kita membaca dalam Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Terkadang anak-anak Tuhan fokus di doanya, isi doa. Di satu sisi kalau kita berdoa mengutip firman Tuhan itu luar biasa. Tetapi mereka menyampingkan yang namanya orang yang berdoa. Yakobus pasal yang ke-5 ini katakan doa orang yang benar. Artinya kalau kita menjadi pribadi-pribadi yang benar, yang hidup keagamaan kita lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi yang saya sampaikan tadi dalam Matius pasal yang ke-5. Kemudian kita berdoa dengan mengutip firman Allah, mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Untuk itu, kita perlu di dalam hidup ini, yakinkanlah dirimu bahwa engkau benar di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa dalam pikiran, dalam hati. Tidak ada dosa motivasi. Tidak ada dosa seperti yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu. Melakukan apa yang tidak adil, berbuat cela kepada tetangganya, berbuat jahat kepada temannya, atau membungakan uang dengan ribanya, atau juga menyebarkan fitnah dengan lidahnya. Tidak ada hal-hal ini dalam kehidupan kita. Atau juga yang dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 yang kedua, kita yakinkan atau kita lihat dalam diri kita bahwa kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Pastikan bahwa kita saat ini hubungan dengan Tuhan itu benar. Hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Karena hanya dengan hubungan kita dengan Tuhan baik, maka kita akan menjadi orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Dan firman Allah berkata, ketika kita berdoa, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yosafat dia berdoa, dia orang benar, dan dia berdoa dan Tuhan menjawab. Dalam ayat yang ke-5, 2 Tawarik pasal yang ke-20, ayat yang ke-5 dikatakan, dia berdiri, dia berdoa di pelataran yang baru. John Wycliffe komentari berkata, pelataran baru ini
itu adalah pelataran yang rusak atau pelataran lama yang didirikan oleh Raja Salomo, dan itu direnovasi, itu diperbaiki oleh Raja Yosafat. Jadi dia bukan hanya menjalankan pemerintahan, dia mengatur bangsanya, melakukan hal-hal yang baik bagi bangsanya, tetapi dia peduli juga dengan rumah Allah, dia peduli dengan bait Allah. Dia membangun, dia merenovasi pelataran baru. Demikian juga dengan saya dan saudara. Kalau kita orang yang dibenarkan oleh Tuhan, maka mari kita melihat apa yang menjadi kebutuhan gereja di mana saudara beribadah. Pada hari-hari ini jangan sampai saudara biarkan pandemik COVID-19 mengurangi ketaatan kita, mengurangi kesetiaan kita, mengurangi kesetiaan saya dan saudara. Mari kita tetap mengarahkan hati kita kepada gereja. Pada hari-hari ini jangan kita kurangi persembahan kita. Jangan kita kurangi perpuluhan kita. Kalau saudara diberkati, ambil 1/10, kirim ke gereja di mana saudara beribadah. Karena itu akan menjadi alasan Tuhan untuk memberkati kehidupan kita sehingga kita akan mengalami damai sejahtera. Yosafat, dia memperbaiki pelataran baru. Dia memperbaiki rumah Allah. Untuk itu kita mengetahui dalam firman Allah, dia menjadi pribadi yang sangat dikasih oleh Tuhan. Dia menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kebenaran yang ketiga, Yosafat percaya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yahasiel. Kalau saudara membaca dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-15, bahwa Tuhan yang akan berperang melawan musuh-musuhnya. Dia percaya firman yang disampaikan oleh Nabi Yahasiel. Dia percaya akan Taurat Tuhan. Demikian juga dengan kita orang-orang percaya. Tuhan sudah berfirman. Dan kalau saudara membaca Alkitab, firman Tuhan yang disampaikan untuk saudara, itu akan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan kita pada masa-masa ini. Apa yang harus kita lakukan? Jangan kita bersungut-sungut seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi mari kita seperti Yosafat. Dia menaikkan pujian dengan suara nyaring. Dia bersyukur kepada Tuhan ketika dia mendengarkan firman Allah. Dalam ayat yang ke-19, ketika dia mendengarkan firman Allah bahwa Allah akan menyertai mereka. Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Yosafat menugaskan orang Lewi dari Bani Kehat, dari Bani Korah. Mereka bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang nyaring. Dan dalam ayat yang ke-21 dikatakan, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Dan mereka menaikkan pujian dan berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ketika kita menjalankan ketiga kebenaran ini, yaitu melupakan kegagalan di masa lalu dan memutuskan untuk lebih mempercayai Tuhan yang telah mengampuni dosa-dosa kita dan sanggup menolong kita di dalam menghadapi musuh-musuh. Dan ketika kita berdoa dengan dan didasarkan oleh firman Tuhan, dan kita meresponi setiap firman Allah yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita baca, yang kita renungkan siang dan malam, kemudian kita meresponi dengan bersyukur dan selalu memuji Tuhan di dalam setiap keadaan, maka saya percaya apa yang dialami Yosafat itu juga yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-22. Firman Allah berkata ketika mereka mulai bersorak-sorai. Perhatikan firman Allah ini. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian. Ketika kita mulai mengucap syukur, memuji Tuhan. Apapun tantangan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita mengalami kekurangan. Sekalipun ada masalah, ada persoalan di dalam kehidupan kita. Ada bahaya-bahaya di sekitar kita. Tidak ada kepastian di masa depan kita. Ketika kita mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, firman Allah berkata, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab,
dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Bangsa Amon dan Moab mereka menyerang orang-orang dari pegunungan Seir, dan bangsa Amon dan Moab saling membunuh. Itu hasil akhir akibat keputusan yang benar daripada Yosafat yang membuat dia mengalami kemenangan. Dalam ayat yang ke-24 dikatakan ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan, artinya apa? Orang Yehuda tidak ada di tengah-tengah konflik. Orang Yehuda tidak ada di tengah-tengah peperangan. Mereka hanya memuji Tuhan, mereka hanya bermazmur, menaikkan syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah menolong mereka, Tuhan sudah menyertai mereka. Ketika mereka tiba katanya, mereka menengok ke tempat laskar itu, ayat 24, tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah, tidak ada yang terluput. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Untuk itu, marilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, lupakan semua kegagalan di masa lalu saudara. Percayalah bahwa Tuhan sudah mengampuni dan Dia sanggup menjagamu di masa-masa yang sulit ini. Kemudian mari kita bangkit, kita berdiri. Perbanyaklah setiap doa kita. Kita berdoa kepada Tuhan, kita mengutip firman Tuhan yang pernah Dia sampaikan dan berdoa menggunakan firman Tuhan. Dan kemudian mari kita tetap hidup sebagai orang yang benar. Hidup dalam kekudusan. Hidup dalam ketaatan. Jangan berkurang ketaatan saudara. Kesetiaan saudara dalam mendukung pelayanan. Dalam gereja Tuhan dimanapun saudara Tuhan tempatkan untuk digembalakan. Dan apapun tantangan, masalah, kebutuhan, baik itu masalah ekonomi, di mana saudara mungkin berkurang pendapatannya, ataupun saudara di PHK kehilangan pekerjaan, ataupun sakit penyakit yang saudara derita, ataupun masalah hubungan di dalam keluarga yang tidak harmonis, atau ada anggota keluarga yang belum diselamatkan, atau tidak adanya kepastian akan masa depan, baik pekerjaan, usaha, pendidikan, ataupun nyawa saudara sedang terancam oleh karena Injil, sama seperti bangsa Yehuda dan Raja Yosafat. Sebagai hamba Allah, saya mengingatkan kita semua untuk jangan takut, jangan gentar, tetaplah percaya akan firman Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita sama-sama praktekkan kebenaran firman Tuhan ini, yaitu dengan tetap mengucap syukur dan selalu ada pujian yang keluar dari mulut kita di hari-hari yang seperti ini. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego disuruh untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar, di mana keluar perintah ketika seruling dibunyikan, nafiri dibunyikan, semua orang harus menyembah dimanapun mereka berada. Apapun agamanya, apapun latar belakang bangsanya, harus menyembah. Kalau tidak ada konsekuensinya. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Sehingga mereka akan dilemparkan ke dapur api yang menyala-nyala. Dan Raja Nebukadnezar masih memberikan kesempatan, kalau engkau menyembah sekarang, engkau tidak akan dihukum. Tapi perhatikan kata-kata Sadrak, Mesak, dan Abednego. Biar ini menjadi firman Tuhan pegangan buat kita pada hari-hari ini. Mereka berkata, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala ini dan dari talam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku Raja ketahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Luar biasa iman mereka. Dan kita tahu ceritanya, mereka dilemparkan di perapian yang menyala-nyala, kemudian mereka tidak binasa karena Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Tadinya 3 orang, ada 4 orang Nebukadnezar katakan. Dan akhirnya saking kagumnya Nebukadnezar akan iman mereka, Nebukadnezar berseru dan memanggil bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego hamba-hamba Allah yang maha tinggi.
Nebukadnezar yang tadinya membenci dan ingin membinasakan mereka, karena melihat iman mereka yang luar biasa, akhirnya kebencian itu dirubah dengan simpati. Dia memanggil hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Kemudian dalam ayat yang ke-29 dia mengeluarkan perintah, jangan sampai di seluruh dunia, jangan sampai ada yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Artinya keputusan saudara untuk tetap percaya kepada Tuhan pada masa-masa sulit ini, tetap beriman kepada Tuhan pada masa-masa sulit ini, akan membuat orang yang tidak mengenal Allah menghormati saudara dan memuji dan memuliakan Allah yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan teladan kepada kita. Ketika dia hidup, dia mengucap syukur dalam segala hal. Ketika dia akan memecahkan 5 roti dan 2 ikan, dia mengucap syukur. Ketika dia akan meminum cawan yang melambangkan penderitaan, dia akan mati atas kayu salib, dia mengucap syukur. Ketika dia di atas kayu salib, dia mengucap syukur. Dan Yesus berkata, kamu adalah anak-anakku. Kalau kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka kamu harus melakukan apa yang aku lakukan. Apa yang aku jalankan dalam hidup ini, kamu harus teladani. Ketika bangsa Israel mengalami kehancuran, mereka mengalami kegagalan di segala lini. Karena bangsa Kasdim menyerang bangsa Israel. Nabi Habakuk dia tampil sebagai pribadi yang menjadi hamba Tuhan, menjadi kesaksian. Dia berkata, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon anggur tidak menghasilkan buah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Kiranya ini yang menjadi ketetapan kita. Apapun yang terjadi, kita tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan kita. Karena Allah yang berfirman kepada kita pada hari ini, Dia adalah Allah yang sama, yang menolong bangsa Yehuda, yang menolong bangsa Israel atau Yehuda, dan menolong Raja Yosafat. Dia adalah Allah yang sama, yang akan menolong saudara pada hari-hari ini. Dia adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang mendengarkan firman Allah ini. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan firman Allah. Jadilah kepada kami seperti yang Engkau firmankan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.